Syarat untuk mencari ilmu Allah sebutkan di pembukaan surah Abasa. Kita kalau datang ke majelis ilmu harus dengan niat membersihkan dosa, karena tidak ada tempat dan suasana dan kondisi yang lebih baik dalam mencuci dosa daripada mencari ilmu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jemaah Zawiyah yang Allah muliakan, yang selalu sabar mencari ilmu, karena mencari ilmu ini adalah jalan ke surga. Syarat untuk mencari ilmu Allah sebutkan di pembukaan surah Abasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala merekam kisah seorang sahabat yang datang ke Rasulullah yang dia buta, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Abasa, dan di pembukaan surah Abasa itu bukan cerita biasa, tapi memberikan panduan manhaj cara mencari ilmu. Yang pertama, kita kalau datang ke majelis ilmu harus dengan niat membersihkan dosa, karena tidak ada tempat dan suasana dan kondisi yang lebih baik dalam mencuci dosa daripada mencari ilmu. Jadi kalau kita mencari ilmu, seluruh malaikat Allah gerakkan, Allah perintahkan untuk mendoakan orang yang mencari ilmu. Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka yang sedang mencari ilmu dan berikan rahmat kepada mereka. Nah, ini makna ayat wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Jadi kata yazzakka di sini ada manhaj dalam mencari ilmu, bahwa Abdullah ibnu Maktum ketika datang dia ke Rasulullah SAW, waktu itu niatnya itu untuk mencuci dosa. Yang kedua adalah dia datang untuk memperbaiki diri agar dia mendapatkan peringatan. Kita jangan gengsi mencari ilmu. Ya, jangan gengsi mencari ilmu. Merasa dirinya lebih tua, gurunya lebih muda, jangan gengsi. Merasa dirinya sudah ustadz, kemudian yang belajar ke muridnya, jangan gengsi. Biasa saja. Kenapa? Karena kata Allah, kalau niat kamu benar, kamu tidak akan pernah gengsi mencari ilmu. Ini makna au yadzakkar. Jadi dia datang untuk mendapatkan peringatan. Dia datang untuk memperbaiki diri. Macam-macam, memperbaiki pemahaman ilmu, memperbaiki bacaan Al-Quran mungkin, ya. Kita ini sekalipun sudah ustadz, Bapak Ibu rahimakumullah, belum tentu bacaan Al-Qurannya fasih, ya. Mungkin dia belajar tajwid dulu di kampung, terus nggak pernah talaki kepada seorang syekh yang memang dia itu punya sanad misalnya. Maka kita jangan malu belajar kepada muridnya mungkin yang dia sudah berguru kepada seorang syekh yang bersanad misalnya. Datang aja, duduk sama dia, duduk, minta talaki, tolong perbaiki. Kan itu masalah teknis lisan, cara pelafalan aja, jangan gengsi. Karena kita membaca Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, dihitung pahala per huruf. Dan syaratnya untuk mendapatkan hitungan pahala per huruf, kita berjuang lebih dahulu untuk menempatkan masing-masing huruf di posisinya. Karena rongga mulut ini Allah persiapkan dengan desain Allah, sesuai dengan huruf-huruf yang Allah firmankan dalam Al-Quran.
Maka masing-masing kita baru tahu bahwa rongga-rongga mulut ini dari sejak tenggorokan, kemudian sampai lisan, langit-langit, gigi, seri, ini semua ada posisi hurufnya masing-masing. Dan itu yang kalau kita tempatkan pada huruf yang benar, itu dapat pahala per huruf. Jadi kenapa dapat pahala per huruf? Karena mahal satu huruf itu. Sebab berjuang untuk memasukkan huruf yang tepat pada posisinya itu butuh waktu dan butuh perjuangan 24 jam. Bahkan bisa berbulan-bulan. Tidak sedikit seorang syekh dia belajar memperbaiki Al-Fatihah. Itu sampai dia 3 bulan. Satu Al-Fatihah saja. Nah, artinya ini saya sedang duduk nih bersama para santri saya. Yang di antara santri saya ini ada yang sudah telaki sanad untuk makharijul huruf. Saya tidak segan-segan duduk sama dia untuk memperbaiki bacaan tajwid saya. Ini makna yadzakkar. Jadi mencari ilmu itu harus ada niat dia ingin dapat ilmu, dia ingin memperbaiki diri. Yadzakkar. Yang ketiga, manhaj mencari ilmu itu harus niat mengamalkan ilmu. Disebut dengan ilmu nafi'. Nafi' artinya bermanfaat bagi dia, maksudnya mengamalkan. Nah, ini makna ayat fatamfa'ahu dzikra. Itu ilmu nafi', fatamfa'ahu dzikra. Ini manhaj yang ketiga. Bahwa kalau kita dalam mencari ilmu benar manhajnya seperti yang Allah contohkan, yang Allah rekam dalam surah Abasa ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kata Nabi apa jaminannya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan al jannah. Maka siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk surga. Jadi untungnya kita dimudahkan sekarang ini dengan Zoom. Ya, dengan Zoom. Tapi dibuka Zoom-nya. Jangan ustadznya suruh duduk, muridnya tidur-tiduran atau sambil masak. Sungguh-sungguh duduk hadir dengan baik. Karena itu syarat untuk mencari ilmu supaya dapat pahala seperti yang Rasulullah janjikan bahwa dia akan dijamin masuk surga. Ya, fatamfa'ahu dzikra. Kemudian setelah itu manhaj yang keempat adalah dia mencari ilmu karena takut kepada Allah. Dia tidak malu memperbaiki huruf demi huruf bacaan Al-Quran, bertalaki kepada muridnya karena takut disalahkan oleh Allah di hari kiamat. Ya anak-anakku, sahabatku semua, sekalipun Anda sudah hafal 30 juz, kalau Anda belum pernah belajar makharijul huruf, belajarlah. Sekalipun yang mengajar kita dia belum hafiz, tapi dia sudah pernah belajar bertalaki memperbaiki makharijul huruf. Jangan segan-segan. Karena ilmu makharijul huruf ini adalah ilmu talaki. Tidak bisa seseorang belajar makharijul huruf hanya satu arah. Melalui YouTube misalnya. Tidak bisa. Karena YouTube itu tidak sanggup memperbaiki yang kita lafalkan. Harus dua arah. Namanya talaki. Jadi para sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertalaki kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertalaki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah syarat cara membaca Al-Quran. Nah, karena itu hitungannya per huruf. Jadi sangat agung. Nah, makanya motivasi kita dalam mencari ilmu itu supaya kita tidak gengsi, yaitu yakhsha, takut kepada Allah. Takut salah. Karena kalau bergeser sedikit ini huruf, itu merubah makna Al-Quran. Misalnya nih ya, dia melafalkan huruf ha ya, dengan huruf h. Beda posisinya, beda kamarnya, dan kalau diganti maka ganti makna. Misalnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suaranya enak, iramanya bagus, tapi huruf H dibaca H, beda arti sudah. Maka artinya apa? Kalau dia pakai H, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Tapi kalau beda kamar hurufnya, dia pindah ke kamar lain, maka bedanya Alhamdulillah. Artinya apa? Kehancuran bagi Allah, kematian bagi Allah, sudah penghinaan bagi Allah.
Jadi perhatikan. Jadi jangan segan-segan Allah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu ini Bapak Ibu adalah kewajiban pertama sebelum dia beriman. Allah turunkan perintah Iqra. Artinya kalau kita mau beriman, kata Allah, jangan berdasarkan kira-kira, harus berdasarkan ilmu. Makanya Allah perintahkan pertama-tama Iqra dulu, baca. Jadi sampai usia berapapun, kalau itu ilmu ke akhirat, jangan segan-segan datang ke majelis taklim dengan niat tadi itu. Niat dia ingin dapat peringatan. Yang kedua, niat untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, ya, niat untuk membersihkan diri dari dosa. Ya zakka, ya zakkar, fatanfa'u dzikra. Terus yang keempat lah, karena dorongan rasa takut kepada Allah. Wa huwa yakhsha. Nah, dengan motivasi ini bagi seorang pencari ilmu, maka dia berada di manhaj yang benar. Nah, inilah barakallah manhaj ilmu. Mohon diingat ya. Ya zakka, ya zakkar, fatanfa'u dzikra, niat beramal. Ya zakka membersihkan diri dari dosa. Ya zakkar dengan niat memperbaiki diri dan mendapatkan peringatan. Fatanfa'u dzikra dengan niat mengamalkan. Wa huwa yakhsha dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau mencari ilmu jangan datang merasa tinggi. Karena kata Imam Ghazali, al-ilmu kalma fa innahu la yajri ila makanin ali. Ilmu itu seperti air, dia tidak mau mengalir ke tempat yang tinggi. Jadi kita rendahkan hati kita, tawadhu kepada guru. Sekalipun guru itu lebih muda daripada kita, bahkan mungkin anak kita. Tidak sedikit saudara Allah para ulama yang belajar kepada anaknya yang gurunya lebih muda daripada dia, banyak sekali. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang jauh lebih muda daripada beliau, baik dalam level persahabatan dengan Nabi. Ini sahabat senior yang sudah dijamin masuk surga, duduk di depan Ibnu Abbas, masih anak muda, belajar tafsir. Tolong jelaskan wahai Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas dapat doa khusus dari Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, beri Ibnu Abbas ini kemampuan untuk berfikih dalam ilmu agama dan kemudian mampu menafsirkan Al-Quran. Maka benar Umar dan sahabat-sahabat lain yang senior itu belajar, nggak segan-segan minta tolong jelaskan ini. Gitu. Kita harus berguru, Pak Ibrahim. Ini tradisi para sahabat seperti itu. Saya terus terang, saya mengamalkan sendiri. Jadi di sini banyak murid-murid saya, mereka ahli dalam ilmu tajwid, ilmu tahsin. Makanya nanti ini ibu-ibu zawiyah, nih, alhamdulillah ini banyak santri saya ini sudah dia punya sanad di sini untuk makhrajul huruf. Dia sudah boleh terlaki langsung. Nanti kita buka program khusus Zoom, ya, belajar perbaikan tajwid, ya, perbaikan tajwid. Mungkin dibikin kelas-kelas. Karena kalau kebanyakan seperti ini, mungkin agak sedikit sulit mengoreksinya. Mungkin nanti dibikin satu kelas 5 orang, satu kelas 5 orang, satu kelas 5 orang. Mungkin dibagi harinya. Nanti daftar ke sini santri di FAT di Jakarta. Kadang offline, kadang online. Kalau online boleh hari apa, tapi harus ada offline-nya, sekali-sekali datang ke sini, mungkin sebulan sekali misalnya, supaya benar-benar dapat perbaikan. Jangan malu-malu, Bapak, terus terang aja. Itu cara kita belajar mencari ilmu. Nah, ini mukaddimah pengajian kita malam ini. Dan sekarang Bapak Ibu rahimahullah, kita akan belajar kandungan surah Al-Hujurat, ya. Surah Al-Hujurat ini Bapak Ibu terletak setelah surah Muhammad dan surah Al-Fath, ya. Baru kemudian setelah itu surah Al-Hujurat. Kalau kita pelajari secara tematik surah Muhammad, ya, surah Muhammad intinya adalah untuk memastikan bahwa mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa dihindari. Mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mentaati perintahnya,
itu harus benar-benar paten. Jangan ditawar-tawar, jangan mencari alasan. Lalu setelah itu datang surah Al-Fath yang intinya membahas tentang kemenangan. Berarti syarat untuk mencapai kemenangan dalam apapun perjuangan kita itu harus mengikuti panduan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, maksudnya apa? Bahwa mengikuti panduan atau komando seorang pemimpin itu wajib untuk dapat kemenangan. Nah, kalau sekarang ya, kalau Nabi kan setiap perbuatannya pasti pakai wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tapi kalau sekarang selama pemimpin itu tidak melanggar aturan yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan, kita wajib mematuhinya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fath Institute. Pesantren Fath ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.